Menurut kamu, apa keunggulan atau ciri khas siswa SMK 2 Magetan yang membedakannya dengan sekolah lain? Hmm, Ciri khas SMK 2 Magetan yaitu lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. SMK maksudnya? Hmm, Karena juru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Merah Putih. Namanya ini podcast Merah Putih, Mas. Selamat datang di PT Bakti Negara. Bisa diperkenalkan dulu siapa nama lengkapnya, dari jurusan apa di SMK 2 Magetan, dan apa kesibukan atau hobi kamu selain belajar di sekolah? Oke, perkenalkan nama saya Satria Bahaji Rahmatullah, biasa dipanggil Haji. Saya dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kesibukan saya selain belajar yaitu biasanya hiking atau mendaki gunung. Mendaki gunung. Berarti di Lawu sudah pernah? Sudah. Saya aja belum ada. Ada. Nanti kali-kali Oke, ajak ya. oke. Terus, jadi ini PT Bakti Negara lagi kedatangan calon siswa yang mau magang di sini ya, Mas Azi. Iya. Dia ada temennya satu orang tapi Sibuk. belum datang. Ini masih survei dulu, rencana minggu depan. Terus kenapa dulu memilih masuk SMK 2 Magetan dan jurusan tersebut? Apakah ini memang cita-cita sejak awal? Masuk ke Skadama atau SMK 2 Magetan itu karena di lingkungan saya belum ada yang masuk Skadama. Jadi saya penasaran, kok pengen masuk Skadama, siswanya banyak kan juga. Gitu. Terus diajak saudara saya, kebetulan masih menerima kuota Skadama dan saya ikut tes, kebetulan saya keterima di Skadama. Yap. Malah dulu sempat daftar ke Yosonegoro, sudah keterima malah, sudah dapat baju. Tapi di Skadama udah terlanjur keterima, akhirnya saya nggak jadi ke Yoso, jadinya ke. Berarti milih itu ya? Iya, keterima semua. Iya. Siap. Kalau saya dulu ikut-ikutan aja. Aduh, masa zaman sekolah, Mas. Oke, lanjut. Menurut kamu, apa keunggulan atau ciri khas siswa SMK 2 Magetan yang membedakannya dengan sekolah lain? Ciri khas SMK 2 Magetan yaitu lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. SMK maksudnya? Karena jurusannya banyak dominan untuk cewek sih, FKK, TKR. Apa aja Mas itu? Teknik kecantikan rambut, tata busana, farmasi, obat-obatan. Terus yang membedakan dari sekolah lain yaitu apa ya bedanya? Belum pernah sih. Paling cuma bedanya kayak lebih temannya lebih gampang diajak diskusi lah. Ya karena cewek tadi. Iya. Dan saya tahu kenapa Mas Aziz milih di sana. Iya. Benar-benar. Ya, kalau Yoso kan banyak kan cowok ya. Iya. Aja nih, wes. Oke. Kalau yang di jurusan TKJ itu juga banyak ceweknya juga kah? Atau malah dikit, banyak cowoknya. Kan kalau TKJ ya itu kan teknik soalnya. Kalau di zaman saya di SMK Bendo dulu ceweknya dikit tapi ada, karena memang jurusannya kan teknik semua ya. Oke. Banyak ceweknya. Oke. Dari sekian banyak perusahaan, kenapa kamu tertarik untuk mengajukan magang di PT Bakti Negara? Apa yang kamu dengar atau tahu tentang perusahaan ini? Pertama, yaitu saya ikut kata guru saya, kamu mau pilih software apa hardware? Saya menjawab software. Terus guru saya merekomendasikan, pertama nggak di sini, di Terung. Apa nama lupa ya. Terus di Terung itu sudah kuotanya sudah full, sudah menerima dari sekolah lain. Pak Indra merekomendasikan di sini. Terung itu saya punya kenalan Mas Alam. Iya itu Mas Alam, pernah ketemu. Ya itu Mas Alam. Digital Advisor itu ya. Iya benar-benar digital. Yaitu teman di ini
di satu komunitas kita di relawan Hmm. TIK Magetan dengan Mas Alam. Apa benar lulusan Harvard itu Mas Salam itu? PP grupnya kok Oh, pakai pakai sertifikat gitu? sertifikatnya iya, tapi kalau lulusannya enggak. Karena beliau kan sering ikut Bootcamp pelatihan. iya, pelatihan atau kompetisi-kompetisi termasuk yang di luar negeri, ke Singapura, tuh. Jadi banyak sertifikatnya. Terus ini, apa ekspektasi atau bayangan kamu saat pertama kali menginjakkan kaki di kantor PT Bakti Negara? Ini baru. Baru ya. Ya ekspektasinya semoga bisa menambah ilmu yang belum saya tahu dan menambah wawasan-wawasan saya, terutama di bidang software. Ini sebelumnya apa sudah pernah ada pengalaman di software? Kebetulan baru basic-basic sih Mas, kayak Basic. langkah-langkah doang sih. HTML? Nah, itu pernah diajari. Nanti mungkin lupa. Itu kelas 10 Mas. Sudah nggak diajarkan lagi di kelas 11. Oke. Berarti di laptopnya ada text editor Di HP. di HP malah. Dulu belum punya laptop. Oke. Terus saya tertarik. Kok bisa ya orang bikin web aplikasi? Saya Ya, tertarik. nanti kita belajar di sini, Mas. Keterampilan atau skill apa yang sudah kamu pelajari di sekolah yang paling ingin kamu praktekkan secara nyata di sini? Dulu pernah ikut bootcamp DigiUp Mas Telkom. Apa itu? Kayak semacam pelatihan dari sekolah. Dulu saya bidang sosial media, kayak promosi gitu Mas. Marketing kayaknya. Ya, sosial media marketing. Nah, saya ingin kan saya pertama tadi kok IG-nya kosong, kok nggak ada portofolionya. Benar sekali. Kan jadi orang kan nggak, apakah PT-nya ini yang nggak Aktif atau tidak? takutnya gitu toh Mas. Atau makanya saya pertama kali tanya IG-nya kok nol pengikutnya, nggak ada postingan. Nah, mungkin Benar nanti sekali. saya bantu-bantu dikit lah soal itu. Siap Mas, ini memang perlu kita optimasi di sosmednya. Kalau di software host itu yang paling utama adalah portofolio code-nya yang sudah bikin aplikasi apa aja gitu ya. Itu biasanya ditaruh di repository publik. Nah, kalau di sini tuh pakai GitHub kita. Udah pernah dengar GitHub? Belum ya? Nanti belajar. Jadi di dunia online internet itu ada namanya website github.com. Itu adalah repository aplikasi-aplikasi ya, perpustakaan aplikasi-aplikasi yang di open source kan. Banyak. Jadi kalau portofolionya Bakti Negara itu ada di sana. GitHub. Kalau di sosmed memang nggak ada. Kosong ya, belum Kan eksekusi. teman saya tanya toh, kamu PKL di mana? Saya jawab, dicari IG-nya. Loh kok ini kosong? Beneran buka enggak ya PT-nya? Saya juga baru ngecek. Iya. Nanti dibantu ya. Iya. Dunia kerja pasti berbeda dengan dunia sekolah. Menurut kamu, apa tantangan terbesar bagi anak magang zaman sekarang saat masuk ke industri profesional? Tantangannya mungkin terlalu di zona nyaman, nggak mau berkembang. Itu sih. Apalagi sekarang banyak game, apalagi perempuan, sudah main perempuan pacar kan nggak mau berkembang loh, pengen stuck di situ. Jadi kalau saya itu pengennya berkembang. Kalau misalnya saya sudah belajar di sini, saya nggak mau ilmu saya ini sia-sia, harus saya terapkan dimanapun itu. Entah bikin juga bikin lah atau gimana. Iya, bikin Masnya project mungkin gitu bisa ya. membantu lah nanti. Bikin karya. Iya. Ya Mas, pemikiran seperti itu perlu dipupuk Mas. Saya dulu mikir seperti itu Mas. Cuma karena lingkungan lingkungan anak SMK bolos lah, main lah. Itu mungkin keunggulan SMK 2 Mas. Enggak ada gitu. Enggak. Banyak ceweknya soalnya. Saya dulu, saya punya pemikiran dulu kayak seperti itu ya. Cuma lingkungannya tidak mensupport, jadinya aduh malah udah main aja udah sekolah. Ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Dulu juga sempat orang tua saya kan, saya pernah tanya kan, saya kan sudah keterima di Yosanegoro toh. Saya tanya orang tua, di sini di mana? Terus orang tua saya
di SMK 2 saja, nanti takutnya kalau di Yoso malah bolos-bolos saja. Nah, saya dari situ Ke bawah-bawah. nah, Oke, oke, siap-siap. Ya, itulah. Nah, ini Mas Aji, Mas Aji sudah punya pemikiran seperti itu, udah bagus. Itu perlu dipupuk terus. Nah, kalau misal perlu teman diskusi, bisa nanti sama saya. Nah, saya senang mentoring anak-anak yang sudah punya pemikiran dewasa gitu. Nah, di PT Bakti Negara, kita sangat menjunjung tinggi disiplin dan inovasi. Bagaimana cara kamu beradaptasi dengan budaya kerja yang mungkin lebih cepat dan dinamis? hmm, makanya tadi kan saya tanya berangkatnya telatnya jam berapa itu kan biar saya Ya, disiplin ya. atur ya. Nanti kalau misalnya jam 8 saya berangkat dari rumah saya jam berapa sampai saya bisa hitung lah pulangnya jam berapa. Siap, siap. Jadi Kak, teman-teman yang mau magang di sini atau mau bertamu di PT Bakti Negara, di Bakti Negara itu jam kerjanya adalah normalnya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Itu normalnya. Kadang karena kita ada acara di luar, kita fokus keluar, terus yang di kantor kosong, atau bisa ganti hari itu bisa. Jadi ada acaranya di hari Sabtu, berarti ada hari yang diliburkan, nanti ganti hari jadi Sabtu masuk. sering diajak keluar juga ya Mas. Ya, kalau Oke, ada aman. kerjaan di luar. Suka Mas saya malah kayak gitu. Ya, Pengalamannya banyak banget kalau ketemu tambah orang luar. pengalaman ya. Jadi, karena kita lagi fokusnya di dunia pendidikan, jadi ngajar kursus. Kalau ada tugas yang belum pernah kamu pelajari di sekolah, apa langkah pertama yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Pertama tanya sih, nggak diam pokoknya. Kalau nggak bisa Hmm, tanya sampai bisa ya, gitu. sama ini ya, sekarang udah zamannya AI, AI. jadi bisa tanya ke Gemini atau ChatGPT dan kawan-kawannya. Alhamdulillah udah enak sekarang, tinggal kita mau serius belajarnya. Oke ya. Nah, setelah selesai magang nanti, ilmu atau pengalaman seperti apa yang paling ingin kamu bawa pulang dan ceritakan ke teman-teman di SMK 2 Magetan? Ya buat web, buat aplikasi itu kayak bagi teman saya kayak keren gitu. Bisa buat gitu mungkin saya ceritakan, saya ajari teman saya sedikit-sedikit. Karena teman saya itu semua di ISP, Oh ya, buat wifi, pasang wifi. Nah, oke. saya sendiri malah di sekelas itu yang di software sama teman-teman cewek saya. Kenapa saya pilih beda? Karena saya nggak mau sama. Jadi teman saya bisa ini, nanti saya ajari ini. Nah, teman saya sudah ada lah gitu. Ingin beda gitu pokoknya. Nanti mainstream. Ya, Enggak, temenmu cewek apa cowok nanti? yang di sini itu Ah, beda kelas. Tapi cowok sekelas tapi. cowok-cowok aman. Oh, siap, siap. Cewek lagi. Bahaya. Nah, oke. Enggak. Apa rencana besar kamu setelah lulus SMK nanti? Apakah ingin langsung bekerja, lanjut kuliah, atau mungkin punya impian membangun usaha sendiri? Pinginnya membangun usaha sendiri. Wirausaha muda, Terus kalau ada biaya atau apa ya di sambil sama kuliah lah. kuliah. Penting untuk kuliah. Ya. Ini orang tuanya basic apa Mas Aji? Terus Pekerjaannya guru yang cewek, yang ibunya guru guru di di kayak TK gitu. di TK. Guru agama lah betul. Kalau bapaknya Serabutan. Dulu hmm, kuliah hmm. nggak lulus. Ya Oh, nggak bukannya nggak lulus, dilanjut. nggak mau lanjut. Padahal jauh-jauh di Bali. Katanya apa? Ya, ya, Mencari dosen buat hasil skripsi nggak susah. susah. Terus ayah saya nyerah, itu membuat motivasi saya kenapa harus nyerah padahal tinggal satu langkah lagi. Nah, harus lulus Sayang nanti ya. banget itu. Satu langkah, tinggal skripsi doang nyerah. Siap. Jadi keinginan Mas. Saya ini Iya. lagi skripsi. Tapi skripsi saya udah ACC. Oh, aman. Di mana Mas? Boleh? Saya kuliah di Cyber Muhammadiyah Jogja, online Oh, iya kuliahnya. ya. Mana udah sidang, skripsi oke. Tinggal ini menyelesaikan SKS yang belum, masih targetnya
harusnya semester lagi, 1 semester lagi ini terakhir ini udah selesai. S1 Mas. S1 Teknik Informatika. Dan ini saya termasuk telat. Saya kan usia sekarang udah 35. Kepala 3. 35. Kelahiran tahun berapa Mas? Berarti 90 saya, Mas. 90. bisa belajar banyak ini pengalaman Oke, Masnya. siap, siap. Ya, ini saya kan sudah di usia jenengan, sudah merasakan. Nanti kita belajar bareng. Terus terakhir, ada pesan atau motivasi untuk adik kelas di SMK 2 Magetan yang juga sedang bersiap untuk mencari tempat magang? Untuk adik kelas SMKN 2 Magetan, jangan terlalu nyaman di zona nyaman, jangan mikirin cewek aja. Terus kembangkan ilmu dan bakat kalian. Semoga sukses di masa depan. Ya. Dan untuk masalah cewek, pengalaman saya dulu, saya ta'arufan sama istri. Alhamdulillah. Jadi Aman ya nanti. nggak pacaran-pacaran gitu. Tapi yo waktu zaman sekolah dulu ya gitulah. Nah, cuma untuk sharing pengalaman yaitu Mas Aji sekolah fokus saja sekolah, nanti kalau sudah siap semua tinggal ta'arufan. Kalau ta'arufan itu prosesnya dulu saya bikin proposal mau nikah dengan speknya seperti ini, proposalnya dititipkan ke staf. Ada. Dan Sekarang masih ada. apanya? Kayak gitu. Ada atau nanti nitip ke saya juga nggak apa-apa. Jadi kita titipkan ke orang yang amanah. Baru tahu saya. Ta'arufan itu modelnya gitu. Jadi Kuk. saya bikin proposal, terus saya punya kenalan orang-orang yang amanah. Mas nitip, siapa tuh ada kenalan. Tuh. Alhamdulillah. Jadi paham agama yang mantap Ya. Masnya. Agama Islam kan? Islam, alhamdulillah. Siap. Kok kira kayak tahu itu kayak orang tua kita punya kenalan gitu Mas, dikenalin orang. Ya bisa seperti itu lewat jalur orang tua. Karena ada yang kayak proposal ya, baru tahu. Kebetulan kalau saya kan orang tuanya agak jauh dari agama. Jadi saya yang mandiri nyari ketemu, alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang positif ya belajar. Oke Mas Aji, cukup ya. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.